Oke. Bentar aku share screen dulu ya. Udah kelihatan belum? Halo? Belum, Pak. Belum 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 share ya? Ini sekarang Belum. belum kelihatan ya? Belum, Pak. Oh, oke oke. Ini belum ya? Belum kelihatan ya? Belum, Pak. Sekarang? Sekarang kelihatan nggak? Halo? Ya, Pak. Kelihatan slide-nya? Belum muncul, Pak. Belum muncul ya? Oke 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 oke. Nah, belum muncul ya? Tunggu. Saya share presenting. Kita presenting streaming method full screen. Kelihatan nggak? Dia presenting. Udah kelihatan belum ya? Halo? PowerPoint-nya kelihatan nggak? Pak. Belum ada materinya, Pak. Belum ada materi ya? Kenapa ya? Belum, Pak. Oke, sebentar. Nggak kelihatan ya? Saya ulang dulu ya. Saya ulang. Oke. Sekarang belum ya? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Kelihatan ya? Sudah kelihatan, Pak. Oke. Siapa tadi temannya Ridwan belum gabung ya jam 10 ya? Belum, Pak. Oke. Tadi ada aku WA dulu. Silakan bergabung sekarang. Oke. Dila, kemudian Ridwan ya. Siapa lagi? Ya, Pak. Ridwan, Pak. Ridwan, Ananda Alia, Pak. Oke. Ya, lihat. Oke. Sudah? Sudah bisa ya? Oke. Menunggu yang lain ya. Yang minggu lalu materinya bisa diunduh nggak di LMS? Belum, Pak. Semoga, Pak. Saya kemarin udah diunduh, Pak. Udah ya? Oke, yang hari ini nanti aku tambahin lagi. Oke, nggak ada masalah akses ke LMS-nya ya. Oke, bisa kita mulai belum?
Ini pertemuan kedua ya, melanjutkan pertemuan hari Jumat yang lalu. Cuman kalau bisa kita geser ya, karena ini lagi bulan puasa, nanti kalau kita kuliah jam 17.30 kan pasti kepotong sholat maghrib buka puasa ya. Apalagi juga terawih kemarin saya juga ngajar kelas MM itu akhirnya cuma bisa dapat setengah jam pertama, kemudian break maghrib, belum puasa waktu itu ya, break maghrib, kemudian dilanjutkan lagi sampai jam 7, setengah 7 sampai jam 7, dapat 1 jam lah, dapatnya 1 jam, setengah jam pertama, ditambung setengah jam kedua setelah maghrib, dan berakhir di waktu isya. Oke, jadi ini materi ini saya sudah buatkan ini ya, bukunya. Saya sudah sharing juga di LMS. Di LMS itu diktatnya lebih panjang ya, narasinya lebih banyak dibandingkan dengan yang versi PowerPoint ini. Jadi kalau ingin dapat lebih banyak informasinya atau pengetahuannya bisa dibaca di bukunya. Kalau mau lebih lengkap lagi ya di buku literaturnya, cuman memang pakai bahasa Inggris. Ya. Buku literatur itu sangat bagus menurut saya kalau apalagi kalau Anda punya waktu untuk membaca ya, mungkin. Ya, tapi kan sekarang kan ada teknologi ya untuk menerjemahkan ya. Kalau Anda kesulitan terjemahkan itu bisa menjadi bekal ilmu yang bermanfaat ya. Apalagi kalau bisa menerapkannya. Nah, kita udah perkenalan hari Jumat ya, Jumat yang lalu kita bicara mengenai standar akuntansi keuangan. Di dalam buku saya juga sebutkan bahwa mengenai standar akuntansi keuangan itu bukan wajib ya untuk mata kuliah ini, cuman sebagai pengantar saja karena memang kita namanya juga analisis laporan keuangan ya, kita akan melakukan analisis terhadap laporan keuangan dan laporan keuangan tersebut ya kita samakan persepsi laporan keuangan perusahaan ya. Laporan keuangan perusahaan kan disusun dengan menggunakan standar. Jadi supaya bisa diperbandingkan laporan keuangan satu dengan yang lainnya, istilahnya komparabilitas ya itu maka harus disusun dengan menggunakan standar yang sama. Nah, standar yang sama itu disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia ya, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia, DSAKIAI, sudah menerbitkan standar akuntansi keuangan ya. Standar akuntansi keuangan itu ada beberapa ya, ada yang untuk standar laporan keuangan perusahaan masuk bursa, ada standar keuangan perusahaan yang bukan masuk bursa, dan ada standar laporan keuangan yang untuk perusahaan yang menganut prinsip syariah, dan keempat adalah standar akuntansi keuangan untuk pemerintahan. Yang standar akuntansi keuangan pemerintahan kita nggak pakai karena kita nggak menggunakan itu. Jadi kita hanya pakai yang standar akuntansi keuangan IFRS untuk perusahaan-perusahaan yang publik dan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau ETAP yang nantinya akan diganti menjadi standar akuntansi keuangan entitas privat. Nah, kalau Anda ikut seminar ya di Swadaya ya hari Jumat lalu itu bisa menambah wawasan ya mengenai standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Teman-teman kita yang di jurusan akuntansi akan mendalami lebih jauh ke sana ya. Tapi pengetahuan ini nggak ada salahnya bagi kita di program studi manajemen keuangan, karena nanti toh pada akhirnya kalau Anda menjadi praktisi ya, di perusahaan, jadi direktur keuangan, Anda kan mau nggak mau akan menghadapi itu. Ya. Memang hanya dipakai untuk laporan publikasi, laporan keluar dari perusahaan kepada publik. Ya. Nah itu mengikuti standar itu. Sedangkan untuk laporan keuangan internal perusahaan, maka Anda bisa mengkreasikan, menyusun pola laporan yang berbeda dengan yang berlaku umum, karena memang itu kepentingan internal. Tapi dalam mata kuliah ini kita belajar bagaimana kita menjadi pihak eksternal, ya, pihak di luar perusahaan, kemudian kita membaca laporan keuangan perusahaan dan kita akan melakukan analisis atau analisa, sebetulnya perusahaan ini baik atau kurang baik, atau jelek, atau seperti apa, mungkin ya untuk kepentingan pengambilan keputusan. Kita sudah sampaikan di perkenalan yang lalu tujuan-tujuannya ya. Kemudian kita sudah masuk ke dalam
materinya. Pertama pengertian analisa laporan keuangan kita sudah singgung, kemudian tujuannya juga sudah singgung juga, kemudian prosedur untuk melakukan analisa laporan keuangan. Ya, di sini ada pembagian ya berdasarkan kita lihat ya di slide kita 3.1 itu mengenai fundamental perusahaan. Kita melihat fundamental perusahaan ya dibagi lagi menjadi antara apakah perusahaan itu sektor industrinya apa, kemudian yang kedua itu posisi perusahaan dalam industrinya ya. Apakah dia perusahaan yang market leader atau dia sebagai follower atau yang lain. Kemudian yang ke 3.2 gitu kita melihat faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap perusahaan. Jadi perusahaan itu kinerjanya baik atau buruk ya, bukan hanya dipengaruhi kondisi internal, tapi kadang-kadang juga dipengaruhi oleh faktor eksternal ya, seperti misalnya ketika terjadi pandemi ya, yang lalu mungkin perusahaan-perusahaan tertentu mengalami kemunduran, tetapi perusahaan yang lain juga tetap sebaliknya mengalami kemajuan yang luar biasa, karena memang kondisi eksternal perusahaannya berubah. Nah, di sini kita membagi dua faktor-faktor yang berpengaruh, yaitu faktor eksternal, yaitu kondisi perekonomian ya, kita fokus ke kondisi perekonomian. Ya, jadi kita nggak ngomong pandemi, tapi ngomong dampak dari pandemi terhadap perekonomian. Nah, dampak itu yang berpengaruh terhadap perusahaan. Ya. Nanti ke depan mungkin masalahnya lain lagi kan, ada dampak pemilu misalnya, ada pemilihan presiden, pemilihan anggota DPR dan sebagainya. Itu kan urusannya urusan politik, tapi jelasnya di sana ada dampak terhadap perekonomian. Mungkin kegiatan perekonomian apakah akan tumbuh atau semakin berhenti, kita nggak tahu ya. Itu adalah kondisi eksternal. Tapi itu faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Nah, nantinya akan tercermin dalam laporan keuangannya. Yang kedua adalah kondisi perusahaan, kondisi internalnya sendiri. Perusahaan secara internal mungkin dipimpin oleh direksi yang bagus, oleh CEO yang bagus, kemudian kinerjanya membaik, atau mungkin perusahaan tersebut misalnya melakukan inovasi teknologi atau yang lain sehingga kondisinya menjadi lebih bagus. Ya. Itu adalah faktor internal yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Kemudian baru yang poin 33 kita masuk ke dalam laporan keuangan, kita mereview laporan keuangan. Yang pertama adalah analisa horizontal, kemudian yang kedua adalah analisa vertikal. Analisa horizontal itu kita lakukan dengan melakukan pembandingan kinerja perusahaan antar waktu, kemudian kalau analisis vertikal itu kita membandingkan kinerja keuangan tersebut antar pos-pos dalam laporan keuangan yang sama. Kemudian berikutnya yang 3.4 kita melakukan analisa rasio-rasio keuangan. Rasio adalah perbandingan ya keuangan. Ada 1, 2, 3, 4 ya, ada rasio profitabilitas, ada rasio likuiditas, ada rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Kemudian yang kelima terakhir kita membuat kesimpulan ya, berdasarkan analisa kita akan simpulkan. Ini di buku lebih lengkap. Saya cuma mencantumkan ada 9 butir di sini, tapi Anda bisa nambahkan sendiri nanti ya. Jadi manfaat-manfaat analisis laporan keuangan. Kenapa bermanfaat ya? Seberapa besar manfaatnya itu nanti adalah hal yang menarik buat kita untuk diketahui. Yang pertama misalnya bagi calon investor ya, misalnya Anda bukan tiba-tiba ya, dapat THR misalnya, atau orang tua Anda dapat THR, atau mungkin dapat bonus, mungkin kinerja perusahaan, kemudian Anda atau mungkin dapat warisan, kemudian Anda punya uang banyak, Anda bisa menjadi investor, ya, atau mungkin nabung ya, Anda menabung uang, menyisihkan uang, tidak beli barang yang mahal ya, tidak beli Rubicon atau enggak beli Gucci, tapi duitnya saya investasikan aja. Nah, di sini Anda bisa memanfaatkan pengetahuan mengenai laporan keuangan perusahaan itu untuk melakukan analisa ya, bagi calon investor. Kalau Anda sebagai calon investor, Anda menganalisa kinerja keuangan perusahaan, ya, apakah perusahaan itu baik atau tidak gitu kan. Kalau saya punya uang, saya investasikan, saja saya akan memilih kepada perusahaan yang baik. Yang kedua, halo Marani, masih dengar ya? Yang kedua, bagi pemegang Benar, saham. Pak. Oke, si Rita belum gabung ya? Sama Dila belum ya? Oke, lanjut ya. Sambil nunggu ya. Kedua, bagi pemegang saham. Ya, bagi pemegang saham, artinya kalau Anda sudah punya saham perusahaannya gitu kan. Anda sudah
punya saham, misalnya saham apa sih yang misalnya Bukalapak, Anda punya saham Bukalapak, udah Anda beli pada saat IPO tahun lalu, sekarang Anda menilai, oh udah setahun nih saya pegang saham Bukalapak nih, sahamnya bagus atau tidak. Nah ini berarti Anda sebagai pemegang saham. Sebagai pemegang saham berkepentingan. Kalau tadi kan sebelum pemegang saham sebagai calon investor Anda milih-milih kan, oh Bukalapak kurang bagus nih, oh Tokopedia, Goto bagus misalnya, atau saham yang lain gitu kan. Oh ini saham apa misalnya Garuda Indonesia lagi murah ini sahamnya harganya, oh saya beli gitu kan. Kalau pemegang saham berarti Anda sudah punya sahamnya dan sekarang mesti berpikir, wah gimana ya perusahaan yang sahamnya saya miliki, apakah kinerjanya bagus atau tidak. Nah kalau kurang bagus, mungkin apakah Anda akan memutuskan untuk menjual saham tersebut, atau sebaliknya, oh saya beli lagi deh saham ini, karena ternyata meskipun mungkin kurang bagus, tapi proyeksinya bagus. Nah kenapa kita menganggap satu persatu lebih bagus atau tidak bagus, misalnya nanti dari analisa laporan keuangan salah satu caranya. Kemudian yang ketiga bagi analis. Nah analis ini adalah orang yang pekerjaannya melakukan analisa. Ya, jadi ini profesi, ya, bukan pemegang saham, bukan pemilik perusahaan, tapi dia adalah profesional. Nah, profesional di pasar modal, ya Anda mungkin bekerja di perusahaan sekuritas, atau mungkin di perusahaan investasi, manajer investasi, ya Anda praktekkan ilmu, nah, mungkin ilmu yang Anda dapatkan selama kuliah dipraktekkan untuk melakukan analisis. Nah, analisis tersebut nanti hasilnya dijual, ya. Jadi Anda dibayar untuk melakukan analisis, ya, sebagai analis, sebagai profesional. Nah, di sini tentu saja tujuannya adalah, atau manfaatnya adalah Anda bisa mendapatkan informasi dari laporan keuangan. Tapi di sini ada kata dibalik nih. Kok dibalik gitu kan, bukannya dibolak-balik, tapi maksudnya dibalik adalah informasi itu kan, angka-angka itu kan apa yang tampak ya, apa yang bisa kita baca, tapi mungkin ada penafsiran atau apa ya, pemahaman ya, atau menggali informasi lebih jauh di balik angka-angka gitu kan. Oh ternyata angkanya kok segini, tapi kok di masa lalu enggak sesuai, atau oh kenapa kok yang ini dengan ini rasionya kok nggak bagus gitu. Jadi Anda melakukan analisis mendalami, ya. Kemudian mungkin Anda mendapatkan informasi lain ya di dalam laporan keuangan. Oh ternyata dari laporan arus kas, dari laporan perubahan modal, dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi, ternyata perusahaan ini kayaknya ada masalah deh gitu kan. Anda menduga sudah bisa kayak dokter ya, Anda sudah bisa melakukan diagnosa nih kayaknya meskipun kelihatannya sekarang perusahaannya sehat, tapi kayaknya mungkin dia bakal memiliki masalah nih. Ya, ini sudah masuk ke dalam ranah keahlian. Kemudian yang keempat adalah bagi pengawas. Ya, kalau Anda bekerja di OJK, ya, pekerjaan Anda adalah melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang di pasar modal misalnya. Anda ngawasi, oh ini laporan keuangan perusahaan ini kok tidak benar, ya, atau mungkin Anda menduga ada ketidakpatuhan terhadap aturan yang berlaku. Ya. Jadi Anda bisa melakukan tindakan, ya, memanggil penanggung jawabnya atau memanggil auditornya untuk meminta pertanggungjawaban. Ini kok laporan keuangannya tidak sesuai, ya, atau mungkin ada yang salah, gitu kan. Karena kalau laporan tersebut salah atau tidak sesuai, tentu saja nanti yang 3 orang ini di atas ini salah semua ngambil keputusannya, merugikan jadinya kan. Oke, kemudian yang berikutnya yang kelima bagi sejarawan dokumenter. Oh ada yang orang sejarawan ya, atau dokumenter, bisa juga ya. Jadi mungkin ada juga orang yang punya minat untuk melihat perkembangan perusahaan atau sejarah perusahaan-perusahaan di Indonesia ya, ada juga, atau penulis. Anda juga bisa jadi wartawan ya, wartawan atau pewarta juga bisa melakukan analisis. Oh, atau mungkin membuat berita ya. Oh, perusahaan apa misalnya kan, Kita Karya sedang membangun ibu kota Nusantara gitu kan. Ya, dia kelihatannya dapat proyek yang besar gitu kan. Dan tercermin dalam laporan keuangannya misalnya atau yang lain ya. Kemudian bagi ekonom atau bagi ilmuwan ya, ilmuwan ahli ekonomi ya, termasuk mungkin akademisi atau dosen, mungkin dia bekerja untuk melakukan analisis keilmuan. Ya. Dia melakukan prediksi potensi yang mungkin dialami perusahaan di masa yang datang misalnya dengan menggunakan teori-teori ya, atau
melakukan riset atau penelitian. Kemudian yang berikutnya ke-7 buat pencari kerja. Ya mungkin kalau mencari kerja, ada nggak sih orang nyari kerja melihat kondisi keuangan perusahaannya ya? Mungkin ada tapi jarang juga barangkali ya. Orang biasanya melihat apa? Lihat gaji kali ya. Oh gaji yang ditawarkan besar, tapi mungkin juga bisa saja ada orang yang, oh saya nggak mau bekerja di perusahaan ini reputasinya jelek gitu kan. Meskipun digaji besar saya nggak mau misalnya. Jadi bagi pencari kerja mungkin lensa laporan keuangan ini bermanfaat untuk melihat prospek perusahaan. Oh kayaknya ini perusahaan ini cocok nih buat saya bekerja nih, kayaknya bakalan apa, bangga gitu ya bekerja di perusahaan yang, kinerjanya bagus atau, perusahaan yang, apa, idaman ya. Kemudian yang ke-8 bagi orang pajak nih. Nah, orang pajak ini lagi rame-rame pajak sekarang nih ya. Jadi, eee, perpajakan ya, untuk kepentingan perpajakan kan sekarang ini kan perusahaan ngitung pajak sendiri ya. Nah, ini Anda mungkin baca yang terakhir ini laporan apa, berita mengenai perpajakan ya, yang statement-nya Menteri Keuangan mengenai perusahaan-perusahaan, ada perusahaan besar yang, dicurigai dalam pengertian itu ya, mungkin laporan pembayar pajaknya nggak sesuai dengan kinerja keuangannya gitu kan. Jadi bisa aja laporan keuangan itu dipakai sebagai dasar untuk menghitung atau mengukur ya kewajiban perpajakan perusahaannya itu berapa sih yang wajar gitu kan. Oh, kayaknya perusahaan ini kurang bayar pajaknya gitu, atau mungkin ada masalah yang lain. Ini tadi yang poin 9 sudah saya singgung ya, lebih awal tadi ya, mendapatkan pengetahuan dan teori untuk membandingkan kinerja satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Ada pertanyaan sampai di sini terlalu cepat ya? Terlalu cepat nggak? Oke, kalau enggak saya lanjutkan ya, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, saya lanjutkan, kemudian kita masuk ke prosedur. Prosedur melakukan analisa laporan keuangan. Ya, pertama kita melihat fundamental perusahaannya. Pemahaman latar belakang data keuangan perusahaan yang dianalisa mencakup pemahaman tentang bidang usaha perusahaan ya. Oh ini perusahaan tekstil sedang menghadapi masalah. Kenapa? Karena banyak impor tekstil bekas ya, tekstil atau tekstil ya, produk tekstil mestinya ya, garment atau busana ya dari barang bekas ya. Jadi orang Indonesia ternyata penggemar barang bekas ya. Oke, mantan bukan mantan apa ya, mantannya orang lain, mantannya orang asing. Ya, kita nggak tahu orang bule atau orang apa gitu kan. Jadi kita membeli barang bekas. Misalnya contoh di perusahaan tekstil, nah itu akibatnya kepada perusahaan tekstil lokal mengalami kemunduran ya. Saya kemarin baca berita mengenai Sri Rezeki Tekstil ya, Sri Teks ya di Solo, Sri Rezeki Isman ya atau Sril SRIL itu perusahaan itu mengalami kerugian dan utangnya banyak, dia kebingungan bayar utang. Nah, mungkin produknya kurang laku, tersaingi oleh barang bekas. Kemudian kebijakan akuntansi yang dianut dan diterapkan oleh perusahaan ya. Ini mata kuliah pertama nih sudah pertemuan pertama yang kita bahas ya. Accounting policy-nya seperti apa gitu kan. Nah, accounting policy ini juga sedikit banyak mungkin bisa berpengaruh terhadap penampilan atau kinerja perusahaan. Kemudian kita juga memahami latar belakang data keuangan perusahaan yang akan dianalisis. Oh, perusahaan ini adalah perusahaan keluarga misalnya. Ada yang gabung ya? Halo? Halo? Lanjut ya. Memahami latar belakang data keuangan perusahaan yang akan dianalisis merupakan langkah yang perlu dilakukan sebelum menganalisis laporan keuangan perusahaan. Oh, tadi saya sudah singgung. Oh, ini BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Perusahaan ini diawasi oleh Kementerian BUMN misalnya. Kemudian dia juga mendapatkan kemudahan dari pemerintah ya untuk proyek-proyek pemerintah. Mungkin ya, saya nggak tahu. Ya, mungkin juga, oh ternyata ini adalah perusahaan tadi perusahaan penanaman modal asing ya. Oh, ini perusahaan ini holdingnya di luar negeri, perusahaan besar misalnya gitu kan. Jadi ini memahami latar belakang data perusahaan, data keuangan perusahaan yang akan dianalisis merupakan langkah yang perlu dilakukan sebelum menganalisis laporan keuangannya. Jadi pada saat nanti kita baca laporan keuangannya secara lebih detail, kita sudah tahu, oh ini perusahaan ini seperti apa. Kemudian sektor industrinya.
Ya, sektor industri adalah namanya sektor ya, sektor itu bagian dari industri. Maksudnya adalah, misalnya ini kelompok perusahaan manufaktur, manufakturnya ada manufaktur besi dan baja, ya kan mungkin beda dengan perusahaan manufaktur produsen makanan misalnya kan. Jadi karakteristiknya beda ya, pabrik besi baja sama pabrik makanan kan beda, misalnya ya. Kondisi-kondisi yang perlu dipahami mencakup informasi mengenai kecenderungan industri di mana perusahaan beroperasi. Jadi misalnya, dia adalah perusahaan hiburan atau entertainment ya, perusahaan pembuat film atau mungkin perusahaan makanan tadi contohnya ya. Perusahaan makanan itu, pada saat sekarang ini menjelang lebaran ya, bulan puasa mungkin omsetnya meningkat ya, tapi kan laporan itu baru nanti hasilnya baru kelihatan setelah lebaran ya. Tapi kalau pembaca laporan keuangan mungkin melihat prospeknya ya. Kemudian perubahan teknologi, ya ada beberapa perusahaan yang menerapkan teknologi tinggi, ya, mungkin ya, perusahaan kesehatan misalnya, atau mungkin perusahaan otomotif ya. Sekarang ada teknologi mobil listrik misalnya kan, atau motor listrik ya. Itu kan juga berkaitan dengan perubahan teknologi yang mungkin akan mendorong pertumbuhan perusahaan misalnya, karena apalagi ada kebijakan pemerintah mengenai subsidi misalnya kendaraan listrik. Kemudian perubahan selera konsumen, mungkin konsumen itu sudah beralih ya seleranya. Ya mungkin ada produk makanan misalnya tadi ya kan, kan misalnya suka ngetren ya, tren-trenan ya. Kemudian mungkin perusahaan busana, mungkin fashion, mungkin ada pengaruh dari perubahan selera. Berikutnya adalah perubahan faktor-faktor ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tahun lalu dikhawatirkan Indonesia akan mengalami resesi, ternyata 3 bulan pertama tidak ada tanda-tanda resesi misalnya, atau sebaliknya. Kemudian perubahan pendapatan per kapita Indonesia mengalami peningkatan. Ya, kemudian tingkat bunga, tingkat inflasi dan pajak ya. Tingkat bunga itu apakah bunga naik ya, sekarang kecenderungannya bunga naik ya. Di mana-mana di berbagai negara di dunia ini terjadi kenaikan tingkat bunga ya karena adanya inflasi yang tinggi. Ya, tingkat bunga dan tingkat inflasi. Kemudian pajak ya, ada kebijakan perpajakan misalnya perubahan pajak ya. Sekarang mungkin tadi saya sudah singgung mengenai pemerintah melonggarkan biaya pajak untuk kendaraan listrik misalnya, itu akan pengaruh terhadap sektor industri tertentu, kendaraan listrik. Tapi mungkin tidak berpengaruh kepada sektor industri yang lain. Berikutnya adalah 9 sektor usaha perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Nah, saat ini ada 9 sektor, ya, ini menjelaskan tadi ya, yang sebelumnya sektor industri ada 9, kalau kita ngambil di bursa, perusahaan bursa. Ya. Meskipun tidak tertutup kemungkinan juga kita mengambil data dari perusahaan-perusahaan non-bursa. Ya. Yang pertama adalah sektor pertanian atau agriculture ya. Sektor pertanian ini beberapa perusahaan itu berada di sektor pertanian. Ini misalnya produsen beras ya. Kemudian pertambangan itu banyak ya, ada batu bara atau mungkin tambang yang lain, tambang besi, tambang nikel dan lain-lain ya. Kemudian yang ketiga adalah industri dasar dan kimia. Ya, pabrik pupuk mungkin atau mungkin pabrik bahan-bahan kimia yang lain, ada juga ini ya, pabrik gas misalnya. Kemudian yang keempat adalah aneka industri, ya, perusahaan-perusahaan yang mungkin mempunyai keberagaman jenis produk. Kemudian yang kelima adalah barang konsumsi atau consumer goods, ya, barang-barang konsumsi itu ya macam-macam ya. Ada makanan mungkin, ada juga minuman atau busana tadi ya, pakaian. Kemudian berikutnya adalah bangunan properti, real estate, dan building construction. Ya, bangunan properti, ya, perusahaan properti, dan persewaan gedung, kantor, real estate, ya, pengembang proyek perumahan, dan konstruksi bangunan. Mungkin ada beberapa perusahaan yang masuk dalam kelompok jasa konstruksi. Ya. Jasa konstruksi nanti beda ya dengan perusahaan properti ya. Dia hanya membangun aja nih, tidak memiliki bangunannya. Kemudian yang ketujuh adalah infrastruktur, utilitas, dan transportasi.
Perusahaan infrastruktur itu perusahaan yang bangun infrastruktur, jembatan, jalan, dan lain sebagainya, bendungan mungkin. Kemudian utilitas ya, perusahaan penyedia jasa seperti listrik, telepon, gas, mungkin jaringan gas rumah tangga, dan perusahaan transportasi ya, transportasi udara, laut, perusahaan transportasi darat mungkin. Dan berikutnya ke-8 adalah perusahaan keuangan atau finansial. Ya, bisa bank, bisa asuransi, bisa perusahaan sekuritas, atau yang lain. Asuransi juga ada yang asuransi kerugian atau asuransi jiwa. Yang ke-9 adalah perdagangan, jasa, dan investasi. Ya, perdagangan ya, perusahaan yang melakukan usaha dagang, jual beli ya, jual beli barang. Jasa tadi sebutnya mungkin ada juga jasa tadi ya, jasa konstruksi atau investasi ya, perusahaan investasi. Perusahaan investasi itu maksudnya adalah perusahaan yang dia menghimpun dana, kemudian melakukan investasi. Oke, kita lanjutkan ke posisi perusahaan dalam industri ya. Perusahaan itu kalau industrinya adalah persaingan bebas, maka dia ada di dalam posisi pasar persaingan bebas. Ini nanti Anda bisa kaitkan dengan materi mata kuliah ekonomi mikro ya, mengenai kondisi masing-masing industri ya. Atau mungkin bisa juga subsektornya tertentu ya. Perusahaan persaingan bebas, maka siapa saja perusahaan itu bisa masuk dan keluar dengan tanpa halangan, kemudian juga harga itu ditentukan oleh pasar ya, jadi perusahaan tidak bisa secara sepihak menetapkan harga ya, persaingan bebas. Perusahaan yang mau akan menjual produk harus mengikuti harga yang berlaku di pasar. Ya. Hukum supply and demand ya, penawaran dan permintaan juga berlaku di sini. Kemudian yang kedua adalah pasar persaingan monopolistik. Monopolistik itu karena sebetulnya untuk kombinasi persaingan bebas dengan monopoli ya. Perusahaan itu bisa melakukan monopoli, ya, tapi terbatas. Ya. Monopoli itu bukan dalam hal dia hanya satu-satunya penjual di pasar, tetapi dia menghadapi banyak pesaing. Tetapi kenapa disebut monopoli? Karena dia produknya unik atau mungkin dia mempunyai merek ya. Jadi perusahaan itu bersaing dengan perusahaan yang lain, tapi orang memilih, tahu kalau merek ini lebih bagus daripada merek yang lain ya. Jadi seolah-olah perusahaan yang punya merek bagus itu seperti monopoli gitu kan. Padahal enggak, padahal pasarnya persaingan bebas ya. Jadi sama-sama menghasilkan produk sabun cuci misalnya, sabun cuci merek A menjadi market leader. Seolah-olah dia monopoli, yang lain tuh produsen yang lain, merek-merek yang lain selalu ngikutin yang merek A tadi. Ya, supaya bisa tetap bersaing. Mungkin gambarnya dibikin mirip-mirip, warnanya ya kemasannya hampir mirip, atau mungkin harganya juga dia nggak bisa nentuin harga sendiri, tapi ngikutin yang market leadernya. Kemudian ada pasar oligopoli. Oligopoli itu artinya ya penjualnya hanya beberapa, ya mungkin ada 10 atau cuma 5, ya nggak banyak. Sementara pembelinya banyak sekali ya. Ini banyak sekali beberapa industri itu sifatnya oligopoli ya. Nah, sekarang ini kan sudah mulai, misalnya di industri otomotif kan mulai banyak merek-merek baru bermunculan ya. Kalau dulu enggak, mereknya tinggal A, B, C, D, E aja gitu kan, yang penguasai pasar itu kan, yang lain-lain enggak punya dominasi di pasar. Atau duopoli itu hanya 2 produsen aja ya, 2 produsen bersaing ya. Kemudian atau mungkin juga ini ya, oligopoli itu juga termasuk ini ya, operator telepon seluler ya. Itu juga hanya beberapa kan, kita hanya pilih A, B, C, D atau E ya, tapi enggak banyak lagi pilihan lain selain itu. Kemudian juga ojek online, tapi sekarang katanya juga mulai tambah juga ya. Kemudian pasar monopoli itu ya penjualnya cuma satu, ya orang nggak punya pilihan lain, nggak bisa membeli barang dari produsen lain selain dari dia. Seperti misalnya listrik misalnya, ya nggak ada, PLN nggak punya pesaing ya. Kalau nggak mau beli listrik dari PLN ya silakan bikin pembangkit sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah pasar monopsoni. Monopsoni itu adalah pasar di mana ada gabung ya. Kalau tadi monopoli adalah penjualnya satu, pembelinya banyak, ini penjualnya satu,
pembelinya satu, penjualnya banyak, ya monopsoni ya, kebalikan dari monopoli. Pembelian satu, penjualnya banyak. Apa ada nggak nih? Misalnya ini, mungkin nggak sepenuhnya sempurna, tapi misalnya ada beberapa, misalnya gini nih, perusahaan yang saya tahu ya, seperti misalnya perusahaan otomotif tertentu, itu karena dia menguasai pasar, sementara pemasoknya itu yang orang-orang yang jualan ke perusahaan tersebut itu banyak, saling bersaing satu sama lain ya. Misalnya produsen apa namanya, produsen sekrup atau baut itu banyak yang bisa bikin, tapi yang beli perusahaannya cuma satu atau dua misalnya. Ya. Karena misalnya merek tertentu katakanlah ya, Toyota misalnya di Karawang sana. Ya, mungkin supplier itu saling bersaing satu sama lain, pasarnya monopsoni. Nah, faktor-faktor yang berpengaruh itu tadi sudah saya singgung di awal, kondisi perekonomian, ya, masa pertumbuhan atau booming, atau masa resesi dan masa depresi. Resesi itu kondisi di mana kondisi perekonomian itu tumbuhnya negatif ya. Resesi itu mungkin sekarang dialami oleh beberapa negara ya. Masa depresi itu lebih berat lagi ya. Ya setahu saya seperti sekarang ini misalnya negara seperti Sri Lanka atau Lebanon itu mengalami resesi atau depresi berkepanjangan. Atau mungkin negara-negara di Afrika ya. Beberapa negara itu mengalami kemunduran ekonomi. Ekonominya bukan maju tapi malah mundur. Oke, ini sekedar catatan dalam kondisi yang resesi akibat pandemi, misalnya masih terdapat perusahaan mengalami pertumbuhan. Ini masa lalu Indonesia tahun 2020, 2021 ya. Misalnya sektor telekomunikasi dan sektor kesehatan itu malah tumbuh. Banyak orang-orang kaya baru di sana. Lanjut ke kita masuk sekarang ke kondisi internal perusahaan, faktor-faktor yang berpengaruh ya. Kondisi perusahaan ya. Laporan keuangan adalah cerminan dari kondisi perusahaan dalam periode tertentu, periode yang dilaporkan misalnya. Kemudian pertanyaan adalah bagaimana kita bisa menilai apakah kondisi satu perusahaan itu baik atau buruk. Ya. Kita dapat membandingkan dengan kondisi perusahaan di masa lalu. Ya. Oh, masa lalunya baik, sekarang lebih baik, ya, perusahaannya maju. Ya. Dengan membandingkan laporan keuangan satu periode dengan laporan periode sebelumnya. Jadi membandingkan data historis, data tahun 2019, dibandingkan dengan data tahun 2020, dibandingkan dengan data tahun 2021, dan tahun 2022. Oh, kita melihat tren perusahaan itu membaik. Tapi mungkin ada catatan, nah, ternyata pertumbuhannya sempat melambat di tahun 2021 misalnya karena pandemi misalnya. Contoh aja nih ya. Jadi faktor-faktor eksternal dan internal. Internal perusahaan itu misalnya apa? Karena tadi misalnya, oh ternyata lockdown ya, pabriknya tidak bisa produksi karena karyawannya nggak boleh masuk kerja. Ya, itu tadi contoh ya. Kemudian kita dapat membandingkan kondisi perusahaan pada satu periode dengan perusahaan sejenis dalam periode yang sama. Ya, jadi oh sama-sama kondisinya, tapi ada perusahaan lain yang ternyata kok nggak buruk amat ya, masalahnya. Oh kenapa? Oh ternyata karena perusahaan tersebut lebih siap dalam menghadapi masa pandemi misalnya. Yang lain perusahaannya tutup tapi dia tetap bisa produksi. Kenapa? Karena misalnya oh dia sudah mempersiapkan, jadi produksi itu dilakukan dari rumah misalnya gitu kan. Ya kita nggak tahu ya, mungkin masing-masing perusahaan bisa beda-beda merespon atau menanggapi perubahan kondisi. Kita juga dapat membandingkan kondisi perusahaan dalam satu periode dengan kelompok perusahaan sejenis atau sektor usaha yang sama. Tadi saya sudah singgung di depan, kita bandingkan dengan industri. Ya, ada ya sama seperti orang kuliah juga ada yang dapat nilai bagus, mungkin ada juga yang nilainya rata-rata. Oke, kita lanjutkan kepada review laporan keuangan. Ya, yang pertama adalah analisa horizontal. Analisa horizontal adalah analisa persentase fluktuasi, ya naik, tetap atau turun pada data di dalam pos-pos akun laporan keuangan komparatif. Dari analisis horizontal dapat diketahui jumlah setiap pos laporan tahun terakhir bila dikomparasikan dengan pos pada laporan keuangan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah analisa vertikal. Analisa vertikal adalah analisa yang dilaksanakan dengan cara membandingkan hubungan tiap unsur laporan keuangan dengan total akun dalam laporan keuangan tunggal. Ya, kalau ini tadi membandingkan dua laporan keuangan yang berbeda, di sini hanya laporan keuangan yang sama gitu. Artinya, oh tahun 2022 aja kita membandingkan antara total aset dibandingkan dengan aktif aset tetapnya saja misalnya gitu. Oke, kemudian cara rasio keuangan, rasio profitabilitas. Ya, rasio profitabilitas
ya, namanya juga profitabilitas ya. Tujuannya adalah untuk mengukur kesehatan perusahaan berdasarkan kemampuannya untuk menghasilkan laba. Ya, kalau labanya makin besar, perusahaannya makin bagus mestinya ya. Yang pertama gross profit margin. Ya. Formulanya rumusnya adalah laba kotor dibagi dengan total pendapatan dikalikan dengan 100%. Terus gross profit margin. Kita menghitung hanya grossnya aja, laba kotornya aja. Nah, nanti bisa dikembangkan, berikutnya adalah net profit margin. Nah, laba itu setelah dikurangi pajak dibandingkan dengan total penjualan. Nah, dikalikan 100%. Nah, perbandingan antara gross profit margin dan net profit margin ini adalah sebesarnya pajak yang dikenakan terhadap perusahaan. Ya. Tadi misalnya perusahaan yang dia melakukan rekayasa keuangan, mungkin pajaknya bisa lebih rendah misalnya kan. Itu nanti kelihatan gross profit margin dengan net profit marginnya bedanya nggak jauh gitu kan. Bisa ya perusahaan lain pajaknya 20%, dia cuma pajaknya 15% atau 10%. Maka perusahaan yang pajaknya hanya 10%, net profit margin-nya lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang pajaknya mungkin 20%. Nah, contohnya itu aja. Kemudian return on asset ratio, ya, tingkat imbalan terhadap rasio aset. Ini rumusnya atau formulasinya adalah pendapatan bersih, gross income ya, bukan gross profit tapi gross income ya, dibandingkan dengan total aset. Nah, ini itu menunjukkan misalnya kalau perusahaan itu mampu menghasilkan pendapatan bersih yang sangat besar, padahal asetnya kecil misalnya, dia berarti dia produktif sekali kan, aset yang jumlahnya terbatas, tapi dia bisa pergunakan secara optimal, menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Ya, rasionya tadi sama seperti yang sebelumnya, dikalikan 100% ya. Pendapatan bersih dibagi total aset dikalikan 100%. Kemudian yang keempat adalah return on equity ratio, rasio imbalan terhadap ekuitas atau modal sendiri. Nah, ini yang kepentingannya dari pemegang saham. Laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset dikalikan 100%. Artinya kalau laba bersihnya semakin besar, total asetnya itu lebih kecil, maka rasionya akan makin tinggi. Jadi perusahaan itu bisa mengoptimalkan penggunaan aset untuk menghasilkan laba bersih yang sangat besar. Oke, lanjut ya. Ada pertanyaan? Saya lanjutkan ya. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas ada lima macam di sini. Pertama adalah quick ratio atau rasio cepat. Ya. Rumusnya atau formulasinya adalah kas ditambah surat berharga ditambah piutang neto. Piutang neto mestinya piutang bersih ya. Piutang itu kan tagihan ya. Tagihan itu maksudnya setelah dikurangi dengan piutang yang tidak bisa ditagih. Ya, dibagi dengan kewajiban lancar dikalikan 100%. Ya, jadi ini mencerminkan dalam waktu singkat perusahaan seberapa besar bisa mendapatkan uang tunai untuk memenuhi kewajiban lancarnya. Ini kepentingannya adalah ini biasanya buat ini nih, kalau Anda menjadi supplier atau perusahaan itu menjadi pemasok, kira-kira perusahaan itu bisa bayar nggak kewajibannya kepada saya? Atau mungkin juga buat orang yang mau ngasih kredit, ya, buat bank yang mau ngasih kredit pinjaman uang ke perusahaan, akan melihat nih quick ratio-nya seperti apa. Ya. Kemudian yang kedua adalah rasio kas. Rasio kas membandingkan antara kas dan setara kas. Setara kas maksudnya adalah rekening bank mungkin ya, yang sewaktu-waktu bisa ditarik ya. Dibagi dengan utang lancar. Ya, kalau utang lancar, makin banyak utangnya, sementara kasnya makin kecil, rasionya makin kecil. Nah, berarti kemungkinan bayar utang tepat waktu mungkin menjadi lebih rendah pula. Jadi rasio kas sama dengan kas dan setara kas dibagi utang lancar dikalikan 100%. Kemudian berikutnya adalah current ratio, rasio lancar. Ya, formulanya atau rumusnya adalah aktiva lancar, ya, semua aktiva lancar dalam perusahaan ya, atau current ratio dibagi dengan utang lancar atau current liabilities dikalikan 100%. Kemudian ada working capital to total asset ratio atau rasio modal kerja dibandingkan dengan total aset. Ya, modal kerja itu rumusnya adalah current asset, aset lancar dikurangi dengan current liabilities atau kewajiban lancar. Ya, selisihnya seperti apa? Kalau aset lancarnya lebih besar daripada kewajiban lancarnya, maka nilainya positif di sini ya. Dan sebaliknya, kalau current liabilities-nya itu lebih besar daripada current asset, maka angkanya negatif di sini nih.
dibagi total aset dikalikan 100%. Dan kelima adalah cash turnover ratio, rasio perputaran uang tunai. Ya, formulasinya atau rumusnya adalah penjualan bersih dibagi dengan modal kerja bersih dikalikan 100%. Oke, lanjut. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Sebentar, ini ada notifikasi, saya baca dulu. Oh, sorry, ada yang mau masuk belum bisa. Sorry, sebentar. Tunggu. Oke. Kok stop di sini? Oke. Oh, tadi maaf, bentar ya. Ananda. Tunggu sebentar ya, biar masuk dulu ya. Oh, ini ada. Oke. Selamat pagi. Kok belum tampil? Halo? Tadi Ananda minta di admit. Oke, bentar. Nah, udah masuk. Maaf ya, Ananda Alia ya. Sorry, tadi saya nggak baca WA-nya. Udah bisa gabung ya? Halo? Udah, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Mohon maaf, saya udah jauh banget nih jalannya. Tapi nanti bisa dilihat lagi di LMS ya. Saya lanjutkan ya. Rasio solvabilitas adalah ada 3 macam di sini adalah pertama debt to equity ratio atau rasio utang terhadap ekuitas. Ya. Rumusnya adalah total utang dibagi dengan modal atau ekuitas ya, dikalikan 100%. Namanya debt to equity ratio atau disingkat DER ya. Kemudian yang kedua adalah debt ratio atau rasio utang. Sesuai dengan namanya ini sama dengan total utang ya, yang ada di dalam laporan keuangan ya, dibagi dengan total aset dikalikan 100%. Ya. Kemudian yang ketiga adalah times interest earn ratio atau TIE ya. Rasio TIE sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi dengan beban bunga dikalikan 100%. Ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban bunga ya kepada kreditur ya atau kepada bank. Oke. Bentar tunggu, Dila mau gabung, Gusti Ngurah juga mau gabung. Maaf ini. Oke. Sorry, sinyalnya agak lambat ya. Kasih kedengaran kan ya? Sinyalnya. Oke, selamat pagi teman-teman sekalian, Dila dan Gusti Ngurah ya. Maaf ini saya geser ke pagi supaya nggak kepotong karena kalau kuliah sore atau malam itu apalagi pas kena jam maghrib itu kepotongnya banyak banget. Ya, berapa hari yang lalu itu saya ngajar di kelas MM itu kepotong juga. Akhirnya waktu efektifnya hanya 1 jam ya, setengah jam dari jam setengah 6 sampai jam 6, kemudian dipotong jam 6 sampai jam setengah 7, kemudian berikutnya setengah 7 sampai jam 7. Udah dipotong sholat isya dan waktu ada yang mau menjalankan taraweh sehingga akhirnya efektif hanya 1 jam. Nah ini maka saya coba kelasnya geser ke pagi supaya kita punya banyak waktu untuk memenuhi jadwal perkuliahan ya. Tapi meskipun demikian, kalau ada teman-teman yang nggak bisa ikut juga nggak masalah karena ini kan saya rekam ya. Nah nanti rekamannya kalau memungkinkan nanti saya unggah di LMS ya, sehingga tetap kita anggap sebagai semua bisa ikut hadir 100% kan. Ya. Jadi buat kalau rekaman itu nanti teman-teman kan bisa muter ulang ya. Kalau misalnya sekarang saya dapat kebagian setengah jam atau 10 menit aja tapi nggak apa-apa. Nanti yang dari awalnya seperti apa bisa dilihat diputar ulang dari rekamannya kan. Rekaman pertamanya.
gitu misalnya gitu ya. Oke ya, bisa disepakati ya. Saya lanjutkan ya. Oke, jadi intinya saya nggak ingin mempersulit perkuliahan, tapi bagaimana kita kuliah tetap bisa jalan, memanfaatkan teknologi dan juga buat teman-teman yang harus ibadah, termasuk saya sendiri juga bisa punya waktu leluasa juga untuk menjalankan ibadah. Lanjut ya, kemudian kita masuk ke radioaktivitas. Ya, radioaktivitas adalah ada 4 ini ya. Ya, teman-teman sebenarnya juga bisa lihat di Google ya, googling ini banyak sekali nih. Ya, jadi ini sudah bukan rahasia umum ya. Jadi belajarnya bisa dari mana saja, bisa juga dari chat GPT, nanti bisa juga ditanyakan. Ya. Yang pertama adalah rasio perputaran persediaan atau inventory turnover ratio. Ini rumusnya sama dengan harga pokok penjualan HPP dibagi dengan persediaan. Ya. Nah, HPP-nya nanti bisa dilihat dari laporan laba rugi. Kemudian persediaan itu bisa dilihat dari laporan posisi keuangan atau neraca. Jadi ini rasio yang membandingkan antara angka dalam satu laporan keuangan dengan angka dalam laporan keuangan yang lain. Nah, maksudnya adalah dari antara laporan posisi keuangan atau neraca dibandingkan dengan laporan laba rugi atau laporan laba rugi komprehensif ya kalau perusahaan go public ya. Jadi angkanya juga bisa didapatkan dari laporan keuangan. Kemudian yang kedua adalah rasio perputaran piutang. Ya, atau di sini bahasa Inggrisnya receivable turnover ratio. Ya, formulanya atau rumusnya adalah penjualan kredit. Ya, angka penjualan kredit itu dilihat dari mana nih? Nanti bisa dilihat dari kan kalau perusahaan jual kredit kan dia menimbulkan tagihan ya, menimbulkan piutang ya. Piutang nanti ada di pos laporan posisi keuangan ya. Tagihan atau piutang, kemudian nanti seberapa besar mungkin di situ angkanya gabungan, nanti bisa dilihat di catatan atas laporan keuangan atau CALK. Nanti di bagian bawah laporan keuangan bisa dilihat di CALK-nya. Di situ biasanya dirinci, dipisah mana yang penjualan kredit, mana yang tidak gitu. Jadi kita bisa lakukan perbandingan. Kemudian dibandingkan dengan piutang. Piutang itu adalah tagihan. Jadi kalau misalnya penjualan kreditnya sejumlah X, maka piutangnya sejumlah Y ya. Misalnya penjualan kreditnya 1 miliar, tapi piutangnya cuma 500 juta. Ya mungkin artinya ada juga mungkin yang belum tertagih. Oke, kemudian yang ketiga adalah rasio perputaran aset tetap atau fixed asset turnover ratio. Ya, rumusnya atau formulanya sama dengan penjualan atau sales dibandingkan dengan aset tetap. Ya, ini tidak dipisahkan tadi dan non kredit ya, semua penjualan dibagi dengan aset tetap. Yang keempat adalah rasio perputaran total aset atau total asset turnover ratio sama dengan penjualan dibagi dengan total aset. Nah, kemudian ini ada sekitar catatan tambahan, rasio nilai pasar saham. Ini adalah khusus kalau kita melakukan analisa terhadap perusahaan yang sudah go public atau listed company ya. Perusahaan yang sudah tercatatkan sahamnya di bursa, kita bisa mengukur rasio nilai pasar. Disebut juga dengan rasio nilai buku yang dinilai baik oleh investor apabila perusahaan memiliki laba dan arus kas yang stabil. Ya. Jadi rasio nilai pasar ini saham itu misalnya contohnya nih saham GoTo, Gojek Tokopedia itu nilai bukunya Rp1 per lembar. Tetapi pada saat IPO itu dijual Rp338 per lembar. Jadi nilai pasarnya itu 338 kali daripada nilai buku. Ini contoh sederhana aja ya. Sekarang turun katanya GoTo itu tinggal Rp100 per lembar. Ya, jadi nilai rasionya berkurang turunnya. 100 dibandingkan 1. Ya mungkin perusahaan lain beda-beda juga ya. Kalau Bukalapak mungkin 37 banding 1 misalnya. Ya. Jadi rumusnya adalah harga saham, bukan harga pasar per lembar saham dibagi dengan nilai buku per lembar saham. Jadi biasanya ini ada nih laporannya, datanya ada di laporan keuangan publikasi ya. Bukan biasanya tapi selalu pasti ada dibandingkan nilai buku per lembar sahamnya. Nilai buku bisa dilihat dari laporan keuangan ya. Harga pasar itu tidak ada di laporan keuangan. Ya, harga pasar ini adanya di data dari bursa. Ini perusahaan go public ya. Jadi kalau perusahaan privat
tidak ada informasi ini. Kemudian berikutnya adalah nilai buku per saham. Ya. Ini semua datanya ada di laporan keuangan nih. Jadi jumlah modal biasa, modal common equity atau common shares ya, di dalam laporan posisi keuangan dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Ya, kalau perusahaan publik ini biasanya dicantumkan angkanya. Sahamnya berapa, 1 miliar atau berapa gitu. Nah, kalau perusahaan privat nggak ada. Oke, kita menjelang akhir sekarang. Nah, jadi kita tadi baru belajar teori-teorinya aja ya, kita belum melakukan hitungan, contoh-contoh hitungan ya. Kesimpulannya, ya kesimpulannya apa? Ya sesuaikan dengan tujuan awalnya untuk melakukan analisis laporan keuangan tersebut. Ya tadi kalau misalnya investor itu dia melakukan analisis laporan keuangan, dia tujuannya adalah untuk mengambil keputusan untuk membeli atau menjual saham. Tapi kalau calon investor bukan menjual nih, ada kesalahan nih. Kalau calon investor dia baru memutuskan untuk membeli saja, tapi bisa juga menjual loh. Tapi di Indonesia nggak ada. Ini adanya di negara-negara mungkin seperti Amerika atau bursa tertentu itu ada yang namanya short sale. Ya, jadi orang jual saham karena meskipun belum punya saham tersebut. Ya, jadi prakteknya di Indonesia ada juga beberapa kali kejadian ya. Ini sejarahnya pernah ada kejadian nih orangnya sampai frustrasi bunuh diri. Mohon maaf, amit-amit jangan sampai kita seperti itu ya. Jadi dia itu berspekulasi nih. Misalnya, oh saham Gudang Garam itu akan turun harganya nih. Ya, berarti harga sekarang lebih tinggi daripada harga yang akan datang nih, ya kan? Karena diprediksi akan turun. Nah, orang spekulasi nih. Kalau orang cari untung biasanya kan beli murah, jual mahal kan. Nah, kemudian ini adalah dia jual mahal, beli murah. Ya, jadi jualnya sekarang, kemudian dia nanti beli di masa datang. Ya, kenapa bisa? Karena ada jeda waktu antara transaksi penjualan dengan transaksi delivery barangnya, settlement-nya ya. Nah ini pernah ada kejadian nih, orang melakukan spekulasi kalau nggak salah waktu itu saham Bank Piko atau nggak salah, atau Piko ya. Itu dia spekulasi, wah ini harganya pasti akan turun. Saya pasti dapat untung dengan cara apa? Menjual duluan, nanti membeli pada saat harganya murah, jual di harga mahal, beli di harga murah. Ternyata dia sudah berhasil menjual saham tersebut, tetapi pada saat dia membeli tidak ada orang yang mau jual. Jadi dia nggak punya barangnya kan. Nah maka dia akan terkena kewajiban nih, sanksi nih, dikejar-kejar nih. Lu sudah jualan tapi kok barangnya nggak dikirim gitu kan. Diuber-uber, akhirnya orangnya frustrasi, amit-amit ya akhirnya bunuh diri. Ya, ini adalah contoh saja. Ya, ini untuk diketahui ya. Kemudian pengambilan keputusan untuk pemegang saham. Ya, pemegang saham itu kan tadi sudah saya singgung di awal untuk menilai baik buruknya perusahaan ya. Dia bisa memutuskan, oh saya mau ganti manajemen ya, misalnya kalau sahamnya banyak ya, pemegang saham mayoritas punya suara banyak di dalam RUPS, dia bisa memutuskan tuh, oh saya mengganti manajemen karena kinerjanya kurang bagus atau kinerjanya jelek, ya bisa. Tapi kalau pemegang saham minoritas juga nggak bisa gitu kan. Tapi kalau pemegang saham minoritas, ya putusannya mungkin ya udah saya jual aja sahamnya. Ngapain saya punya saham perusahaan yang jelek, misalnya gitu. Atau oh perusahaannya bagus nih, saya beli lagi sahamnya, menambah saham gitu kan misalnya. Karena bagi analis memberikan penilaian kinerja satu perusahaan, oke lah, tadi udah berikan rekomendasi jual, beli atau tahan. Bagi pengawas ya melakukan fungsinya melakukan pengawasan, bagi peneliti dan mahasiswa dia bisa untuk bikin tesis atau bikin skripsi atau untuk bikin disertasi ya dari pengamatan terhadap pergerakan harga saham. Kemudian bagi sejarawan, bagi dokumenter atau mungkin bagi wartawan ya dia membuat berita ya, atau membuat buku mungkin. Bagi ekonom ya membuat analisis ya, membuat ekonom itu misalnya kan kayak Faisal Basri atau Afiliani misalnya dia berkomentar ya di media. Kemudian bagi pencari kerja, oh saya mau kerja nih, cari kerjaan, nah mungkin perusahaan ini bagus. Bagi fiskus orang pajak ya menghitung kewajiban perpajakan. Nah bicara soal pajak,
kita akan akhiri ya hari ini perkuliahan dengan mengutip ini bahan ini Anda bisa dapatkan dari websitenya pajak.go.id ya. Kenapa saya lakukan demikian? Ya karena STI Swadaya sudah melakukan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak ya, Kantor Wilayah Pajak Jakarta Timur. Nah, sebagai komitmen kampus dalam menjalankan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak, maka kita ikut partisipasi dalam membangun budaya sadar pajak atau mungkin budaya untuk taat pajak ya. Nah, kaitannya dengan mahasiswa, teman-teman sekalian, saya nggak tahu apakah Anda sudah punya NPWP atau belum? Sudah punya NPWP atau belum, teman-teman? Mungkin sudah ya? Belum. Oh, belum? Oke, nah pas. Kalau belum berarti ini adalah pas nih mata kuliahnya nih, penyampaiannya nih. Terakhir nih, cara untuk mendapatkan NPWP. Ya. Jadi Anda harus mengisi formulir pendaftaran dengan mengunduh formulir pendaftaran untuk pendaftaran secara tertulis nih. Ini sebetulnya nanti kalau di websitenya ada hyperlinknya ya, bisa diklik nanti bisa formulirnya bisa muncul dan bisa diunduh ya. Dan lengkapi dokumen pendaftaran ya. Nah, tapi kan sekarang eranya modern ini ya. Ada 3 saluran yang bisa dipilih untuk mendapatkan NPWP ya. Yang pertama datang langsung ke kantor pelayanan pajak P2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha. Nanti dekat rumah Anda biasanya ada kantor pelayanan pajak nih. Kalau kami dari Swadaya, dosen-dosen pernah diundang nih melihat kantor pelayanan pajaknya, kantor wilayahnya bukan kantor pelayanan pajak ya, kantor wilayahnya itu di sana itu di Jakarta Timur itu di dekat Rawamangun ya, gedungnya bagus ya, kantornya juga bagus. Kalau saya sebagai wajib pajak NPWP itu kantor pelayanan pajaknya ada di Jakarta Selatan di Pasar Minggu, di Jalan CP Simatupang ya. Kalau dulu kita sering datang ke kantor pajak untuk memenuhi kewajiban, tapi sekarang sudah tidak perlu lagi. Kita sudah bisa melakukan secara online ya. Nah, yang kedua nih, ada juga dengan cara pos nih. Kirim pos, yaitu dengan mengirimkan formulir pendaftaran dengan melampirkan dokumen yang disyaratkan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kegiatan usaha. Ya, pakai pos ya. Pakai pos datang ke kantor pos. Tapi ini jadul juga nih ya. Nah, yang ketiga nih yang udah lebih modern ya. Kekinian yang ketiga nih. Daftar online yaitu melalui laman laman e-registration Direktorat Jenderal Pajak pada ini ya. Ini linknya ya https://erek.pajak.go.id dan mengunggah dokumen yang disyaratkan ya. Oke, dan sekarang kita sudah masuk era modern, sekarang NPWP sudah menjadi satu dengan NIK. Saya juga sudah menyamakan NPWP dengan NIK saya. Ya mudah-mudahan dapat membantu bagi teman-teman yang belum punya NPWP, sangat mudah, tapi penghasilannya mungkin belum ya. Nggak apa-apa. Ya nanti setelah lulus kuliah, semoga dapat mencapai cita-cita, apakah itu pekerjaan atau mungkin Anda menjadi wira swasta ya, entrepreneur, dapat penghasilan banyak, punya NPWP, bayar pajak dengan patuh. Oke, sudah habis untuk materi hari ini. Oke, saya akhiri. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Atau ada yang mau nyanyi? Atau baca puisi? Nggak ada ya, semua puasa kayaknya. Atau ada yang nggak puasa? Buat yang menjalankan pada puasa, selamat berpuasa. Ya, buat teman-teman yang lain, terima kasih sudah berkenan bergabung. Oh ya, buat Pak Mas Gusti Ngurah ini juga selamat ini ya, hari nyepi ya. Hari ini sudah enggak ya, kemarin merayakan nyepi ya. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi dalam perkuliahan yang akan datang. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.